Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Tuhan untuk kita beribadah bersama. Dengan demikian mari kita mempersiapkan seluruh hati dan hidup kita kepada Tuhan. Dengan mengambil satu dua dalapan Tuhan sejenak, kita percaya kehadirannya memberkati kita hari ini. Mari sama-sama kita satu dua dalapan Tuhan. Jemaat Tuhan, kami persilakan bangkit berdiri. Kita akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang telah menjadikan kita semua, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya damai sejahteranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang saat ini beribadah di gereja maupun yang beribadah secara online di rumah. Hanya karena kasih setia Tuhan dan kebaikannya, kita boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kasih setia dan penyertaan Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup kita. Saat ini kita mau datang, membawa setiap kerinduan kita untuk menyembah Dia. Kita mau menikmati kasih dan indahnya hadirat Tuhan. Dengan kesungguhan hati, kita mau memuji Tuhan. Kita mau pujikan saat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan.
pujian ini dengan lebih sungguh. Saat ini aku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa.
berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Jikalau kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mau membawa setiap kerinduan kami Tuhan untuk datang, mau menyembah Tuhan, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami, Tuhan yang boleh memimpin ibadah kami pada hari ini, dari awal sampai akhir. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat disilakan duduk. Saya akan membacakan berita anugerah yang terdapat dalam Efesus 2 ayat yang keempat sampai kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Selanjutnya, petunjuk hidup baru pada hari ini terambil dalam 1 Petrus, pasal yang ketiga, ayat 15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang menghadapi pergumulan yang berat. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat bagi setiap kita. Ia yang akan selalu ada dan setia bersama kita dalam menghadapi pergumulan yang kita miliki. Kita mau bersatu hati dalam doa syafaat. Kita pujikan kuasa-Mu terlebih besar. Selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji
pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, penolong kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, Yang selalu setia bersama. yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kami Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan untuk kami dan keluarga kami, terutama dalam minggu ini. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin hari ini sedang sakit. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati, menolong mereka di dalam setiap makanan, dokter, dan obat-obatan yang mereka pakai Tuhan. Kiranya boleh menguatkan mereka, boleh menyembuhkan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan. Mungkin saat ini jemaat Tuhan sedang menghadapi pergumulan yang berat. Mungkin ada masalah Tuhan di dalam keluarga atau bahkan pekerjaan. Tapi kami percaya Tuhan yang mampu menolong kami. Tuhan yang akan menolong setiap jemaat Tuhan di dalam setiap pergumulan yang mereka miliki.
Kami juga mau berdoa Tuhan, buat setiap hamba Tuhan yang boleh Tuhan tempatkan di tempat ini, majelis, pengurus komisi, dan setiap aktivis. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap mereka di dalam melayani Tuhan. Kiranya mereka boleh bersehati bersama Tuhan, memiliki kerjasama yang baik di dalam Tuhan, untuk boleh melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan di tempat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat pelayanan pekabaran Injil yang ada. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pekabaran Injil. Tuhan yang boleh menolong di dalam pelayanan mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa buat setiap pos-pos pekabaran Injil yang ada. Kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka, Tuhan yang boleh memberkati, sehingga mereka boleh tetap mempertahankan iman mereka di tengah-tengah orang yang mungkin masih belum percaya kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, buat presiden kami, bahkan setiap pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati, kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat di dalam memimpin negara kami, sehingga hari demi hari Tuhan, negara kami boleh berkembang menjadi negara yang lebih baik. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk masalah yang mungkin saat ini dihadapi negara kami dan negara-negara yang lain. COVID-19 Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh turut campur tangan, kiranya Tuhan yang boleh menolong, sehingga semua ini boleh cepat berlalu Tuhan. Tuhan yang boleh memulihkan keadaan negara kami dan negara yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Saya mengundang sidang jemaat di gereja dan yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Pendeta Ajang Lawrence. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk dilawat kebenaran firman Tuhan. Dengan darah yang mahal, Tuhan telah menebus kita dari dosa. Kita mau meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita mau berkomitmen menjadi manusia baru yang menyenangkan hati Tuhan. Kita pujikan seperti yang Kau ingin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan cara yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita pujikan dengan lebih sungguh. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, Dengan darah yang mahal Tuhan, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. ku telah mati dan tinggal. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia Tuhan, Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. jadilah padaku seperti, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kepada Pendeta Chang Loren, saya persilakan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur
serta hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Gembala kami yang baik, memimpin kami dalam hidup ini setiap saat dan setiap waktu, menuntun kami kepada jalan yang benar. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang setia. Oleh karena itu Tuhan, layaklah Engkau diagungkan, Engkau dipuji, dimuliakan dalam hidup kami. Layaklah Engkau menerima pujian dan sembah kami, karena Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami pun percaya sampai hari ini. Itu karena anugerah-Mu yang besar. Kami boleh ada duduk diam di tempat ini, mendengarkan firman-Mu. Itu semata-mata karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Kiranya dengan kehadiran-Mu melawat kami hari ini. Dengan firman-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh diperbaharui lagi. Pemahaman kami, pengertian kami, pengenalan kami, bahkan hidup kekristenan kami dipulihkan oleh Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikannya. Biarlah dengan kuat kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan. Apapun yang Engkau ingin kami lakukan hari ini, Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau layak disembah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi saya sapa kita, Shalom. Selamat beribadah kepada Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang tidak bisa hadir dengan kita di tempat ini. Sekalipun kita di rumah, saya percaya berkat Allah itu sama, memelihara kita, menyertai kita, dan memberikan pertolongan kepada kita. Baik, Bapak Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Kita membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai pada ayat yang ke-17. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga ayat 5 sampai pada ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan yang sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Saudara. Tema kita hari ini yaitu tentang manusia baru.
Tema kita hari ini adalah manusia baru. Bapak Saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang Paulus sampaikan kepada jemaat Kolose pada hari ini, yaitu berbicara tentang bagaimana mereka harus dalam satu hidup yang baru di hadapan Tuhan. Walaupun secara rohani, jemaat Kolose ini sudah memiliki hidup yang baru setelah mereka percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi secara praktis sehari-hari, mereka harus terus berjuang memelihara hidup baru itu, yaitu mereka harus secara sadar berusaha untuk melepaskan yang namanya manusia lama. Nah, Bapak Saudara, apa yang dimaksudkan dengan manusia baru? Manusia baru adalah manusia yang telah mengalami kelahiran baru alias pertobatan. Itu yang namanya manusia baru atau lahir baru. Itu terjadi proses di wilayah batin, bukan di luar. Itu yang namanya manusia baru atau lahir baru. Yang terjadi dalam Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan bahwa manusia baru itu adalah mereka yang telah mengalami pencerahan secara rohani dengan firman Tuhan. Mengalami pencerahan lalu menerima firman itu dan mereka bertobat. Itu yang dinamakan dengan manusia baru. Jadi terjadi di dalam itu secara spiritual. Dalam arti bukan karena keinginan manusianya, bukan karena tubuhnya, tetapi itu secara spiritual, roh yang bekerja di dalam kehidupannya, itu namanya manusia baru. Terjadi dari dalam kehidupan seseorang. Manusia baru bukan manusia yang agamawi. Dalam arti bukan karena KTP-nya Kristen. Tetapi proses dari dalam. Itu terjadi. Dia Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi sifatnya bukan kekristenan. Hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu bukan manusia baru. Manusia baru adalah manusia yang mau terus-menerus diperbaharui. Ketika firman Tuhan berbicara kepadanya, maka dia harus diperbarui hidupnya. Itu yang namanya manusia baru. Ada kerinduan, persekutuan dengan Tuhan itu terjadi. Bapak Saudara, kita perhatikan di sini. Dia semakin mengenal Tuhan, mengenal Yesus bukan hanya secara intelektualnya, bukan hanya paham sepengetahuannya, tetapi ada satu perubahan terjadi dalam hidupnya seturut dengan pengenalannya akan Tuhan. Itu yang namanya manusia baru. Yang memperbaharui semua karakternya, sifatnya, tindakannya, perkataannya, diperbaharui terus-menerus setiap hari. Ini yang namanya manusia baru. Maka dalam ayat ini dikatakan terus-menerus terjadi, continue. Tidak ada henti-hentinya. Hari ini perubahan, besok perubahan, lusa perubahan, sampai kepada kesempurnaan. Memang prosesnya sulit sekali ya, kalau kita memperhatikan hal ini. Bapak Saudara, kesempurnaannya dalam Kristus. Ada satu istilah dalam bahasa Yunani tentang manusia baru, yaitu anoten. Itu sama dengan lahir baru atau mendasar. Ya. Itu berasal dari atas, yaitu dari Allah. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada Nikodemus. Yesus katakan, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga atau tidak akan melihat kerajaan surga. Awalnya Nikodemus tidak mengerti maksud Tuhan. Nikodemus katakan apa? Dalam Yohanes pasal 3 itu, dia katakan apa? Bagaimana mungkin aku ini bisa kembali ke rahim ibuku? Aku sudah tua. Maka Yesus katakan itu terjadi bukan karena daging dan darah, tetapi dari roh, dari Allah, oleh proses Roh Kudus yang terjadi. Itu secara batin terjadi. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengubah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus.
Roh Kudus mengubah hati kita ini sehingga kita mengalami pembaharuan, pengetahuan yang benar, lalu kita percaya dan kita bertobat dalam hidup kita. Dan terus-menerus pertobatan terjadi setiap saat dan setiap waktu. Ini yang namanya manusia baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 itu, dia mengatakan bahwa kelahiran baru adalah anugerah. Mujizat Tuhan, mujizat yang terbesar. Tidak pernah dialami oleh manusia itu sendiri, tetapi itu adalah proses Tuhan, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Karya Allah lewat kuasa Roh Kudus. Jadi kelahiran baru itu tidak terjadi oleh karena kehendak manusia, tetapi karena kehendak Tuhan. Kita hanya meresponi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ini. Bapak saudara, Alkitab mencatat proses terjadinya kelahiran baru. Kita akan melihat. Kita perhatikan di situ. Alkitab mencatat tentang proses terjadinya kelahiran baru atau manusia baru itu. Seperti apa kita perhatikan? Yang pertama di dalam 1 Yohanes pasal 39 itu dimulai dari benih. Benih. Tahu benih ya? Masing-masing kita manusia ini punya benih. Perempuan punya benih, laki punya benih. Ya kan? Benih itu setelah bergabung itu menjadi janin. Itu dibicarakan dalam Galatia pasal yang keempat ayat 19 sampai 20 itu. Dibuahi ya, menjadi janin. Lalu tiba waktunya dia akan lahir. Itu Yohanes pasal 3 ayat 3 ayat 5 dan ayat yang ke-7 itu. Setelah lahir itu namanya bayi. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Setelah dia jadi bayi itu dia besar jadi anak. Itu Ibrani pasal 5 ayat 13. Dari anak dia menjadi dewasa. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Setelah dewasa dia paham, dia kuat, maka menjadi sempurna. Itu Matius pasal 5 ayat 48. Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku juga sempurna. Itu melalui satu proses pengenalan akan Tuhan. Ketika Roh Kudus berkarya dalam hidup kita ini, maka kita semakin menjadi besar, kita semakin menjadi dewasa, semakin sempurna. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini. Itu yang namanya manusia baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam proses ini ada 3. Dalam proses kelahiran baru ini ada 3. Yang pertama itu proses cepat. Ya. Proses cepat ini kita tidak lihat, tidak nampak. Tetapi yang pada akhirnya adalah kesempurnaan ketika berakhir. Contoh, dalam Lukas pasal 3 ayat 42 sampai 43 itu, penjahat yang disalibkan dengan Kristus, disalib itu, di Golgota itu, selama hidupnya, mulai dia bayi, mulai dia lahir dalam kandungan, sampai dia dewasa, dia tidak menerima Kristus dalam hidupnya. Itu kita lihat proses seperti apa. Tetapi ketika dia ada bersama dengan Kristus di Golgota, di kayu salib itu, dia katakan, Yesus ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Apa yang saya katakan dengan dia? Dia katakan apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini proses cepat. Ketika dia berada di kayu salib, dia katakan, Tuhan aku mengengkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Tidak nampak prosesnya. Yang kedua, proses yang kedua itu proses yang lambat. Kita perhatikan kembali dalam Yohanes 3 itu, bagaimana Yesus berbicara dengan Nikodemus tentang lahir baru. Awalnya Nikodemus tidak paham, dia tidak mengerti. Dia seakan-akan menyangkal, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia berusaha untuk memikir atau memahami dengan akalnya. Dengan pemikirannya, dengan kekuatannya. Tetapi saya katakan, itu terjadi dari atas. Datangnya dari Tuhan.
Nah, saudara kita perhatikan ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 39 sampai 40 itu, Yohanes pasal 1 ayat 50 sampai 51 itu, Nikodemus membela Yesus. Sekalipun pada saat Yesus dalam pasal 3 itu dia tidak meresponi tentang lahir baru itu, tetapi ternyata ada bibit yang terjadi di situ. Ada benih terjadi di situ. Dia mulai proses dalam hidupnya. Lalu pasal 7 itu mengatakan bahwa ketika Yesus diserang oleh para ahli Taurat, Nikodemus membela Yesus. Dan ketika kita dalam pasal yang ke-19 itu, bagaimana Nikodemus juga waktu mayat Yesus turunkan, dia ada di situ dan dialah yang mengurapi Yesus dengan minyak. Dan kita tahu kehidupan Nikodemus terjadi seperti apa. Dia percaya sampai dia mati. Ini proses yang lama terjadi. Lalu proses yang ketiga, ini bukan proses tapi tidak menerima kelahiran baru. Itu Yudas. Yudas Iskariot dalam pasal 17, Yohanes 17 ayat 12 itu. Yudas mendengar, dia menyesal. Tetapi yang terjadi, dia tidak mengalami kelahiran baru. Dia tidak mengalami manusia baru. Dia tidak mengalami pertobatan. Dia hanya menyesal dan menangis. Apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Dan selamanya Yudas tidak mengalami pertobatan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Manusia baru adalah manusia yang terjadi dari Allah. Oleh karena itu Bapak saudara, jangan kita heran. Kalau ada orang Kristen yang dari lahir, dari nenek moyangnya itu murtad, ada kemungkinan dia tidak mengalami lahir baru. Tidak ada istilahnya orang Kristen yang lahir baru itu lalu murtad, lalu tinggalkan Tuhan, lalu memberontak kepada Tuhan. Tidak ada istilah itu. Karena sekali Tuhan memperbarui kita, itu terjadi sekali dalam hidup kita ini. Kita jatuh dalam dosa itu wajar, karena kita manusia punya natur dosa. Tetapi murtad itu tidak mungkin terjadi. Saya mau katakan, tidak mungkin terjadi. Saya sebagai hamba Tuhan pun kadang-kadang jatuh dalam dosa juga. Saya percaya itu terjadi karena saya manusia berdosa. Dalam perkataan saya, sikap saya, keinginan saya bisa berdosa. Semua bisa terjadi. Tapi ingat satu hal, orang yang lahir baru itu tidak akan pernah murtad. Tidak akan pernah murtad. Jadi kita ini semua dalam proses. Kalau hari ini kita marah-marah, besok sudah hilang marahnya. Itu proses. Kalau hari ini kita berbohong pada pasangan kita, pada istri kita, pada suami kita, tapi besok sudah berubah, tidak berbohong lagi. Ini namanya proses. Sampai kepada kesempurnaan itu. Di dalam Kristus. Ini yang Tuhan inginkan pada kita. Itu yang disebut dengan manusia baru. Dalam nas yang kita baca ini, paling tidak ada 5 perintah. Saya akan membacakan dengan cepat saja. Dalam nas ini kita akan melihat bagaimana paling tidak ada 5 perintah tentang manusia baru. Yang pertama ayat 5 katakan, matikanlah dalam dirimu. Ya, yang kita baca tadi itu. Segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga kesalahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak sudah singkat saja. Yang nama penyembahan berhala itu, memang dalam PL itu penyembahan berhala. Dalam Keluaran pasal 20 katakan itu adalah patung yang berupa patung yang dibuat oleh manusia. Tapi penyembahan berhala di sini adalah sesuatu yang menguasai pemikiran kita. Baik pekerjaan kita, baik hobi kita, baik kesukaan kita. Itu menguasai hidup kita lebih daripada itu namanya penyembahan berhala. Kadang-kadang kita mementingkan pekerjaan kita pada Tuhan, kan seperti itu. Datang ibadah biar lambat, yang penting datang. Ini bukan manusia baru. Ada pepatah mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bapak Ibu Saudara, itu bukan prinsip. Kecuali dalam perjalanan kita ke sini, kita mengalami musibah, kita gembos ban kita terhalang oleh 1 jam, itu bukan kita katakan biar lambat yang penting aku datang. Tetapi kalau kita sengaja mengatakan, ya yang penting aku teko. Supaya aku bisa dilihat yang lain. Ini bukan prinsip manusia baru.
Kita kerjakan dulu kepentingan kita di rumah, selesaikan dulu itu, baru datang kepada Tuhan. Coba Bapak Saudara pikir. Kita minta Tuhan memberkati kita terus, tapi kita tidak pernah mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Ketika hidup kita berkat, ketika rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita tidak berkati, kita terus minta dengan Tuhan. Sedangkan diri kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Saudaraku yang kasih Tuhan Kristus. Yang kedua, ayat 8 katakan, buanglah semuanya itu. Ya, ini termasuk sifat, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Kita perhatikan di sini. Bapak Saudara, kenapa perintah ini katakan matikan dan buanglah? Suatu pertanyaan, mengapa perbuatan dan sifat-sifat seperti ini harus dimatikan dan harus dibuang? Ternyata Bapak Saudara, saya melihat itu dalam Galatia pasal 5 ayat 17 dikatakan itu bertentangan dengan keinginan roh. Karena kita lahir baru itu karena proses Roh Kudus yang terjadi. Kalau kita tidak matikan semua sifat ini, maka itu bertentangan dengan Roh Kudus. Maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya lahir baru. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Galatia pasal 3 ayat 6 dikatakan itu dikatakan mendatangkan murka Allah. Kenapa dibuang? Kenapa dimatikan? Karena itu mendatangkan murka Allah. Karena mereka yang melakukan hal-hal itu dikatakan adalah termasuk orang-orang yang durhaka. Saya tidak bicarakan durhakanya hari ini, mungkin lain kali. Seperti apa sih orang durhaka itu? Mungkin lain kali. Kita perhatikan di sini, Bapak Saudara. Orang-orang durhaka itulah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang penentang kebenaran firman Tuhan. Itulah orang yang namanya durhaka. Makanya tidak cocok. Bagi orang lahir baru tidak cocok sifat ini. Makanya harus dibuang, harus dimatikan. Yang ketiga dalam Galatia pasal 5 ayat 21 katakan, orang-orang yang melakukan hal tersebut tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang jelas kita tidak masuk surga. Karena kita belum bertobat, belum terima Yesus. Mungkin kita hanya kenal Yesus sebagai Tuhan Selamat, tapi kita belum terima Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita ini. Maka kita tidak masuk surga. Yang kelima, yang berikut yang keempat. Ternyata Bapak Saudara, sifat-sifat dan kelakuan seperti ini adalah merupakan kelemahan dalam diri kita sebagai manusia. Membuat kita ini dominan akan jatuh dalam dosa. Kita perhatikan dalam Kejadian pasal 3 itu. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu kenapa? Karena ada keinginan daging. Ada keinginan duniawi. Iblis katakan, kalau engkau makan buah itu, maka ketahuilah engkau akan menjadi seperti Allah. Ini yang membuat otaknya Adam, Hawa itu berpikir, oh iya, kalau aku ambil buah dan makannya sama dengan Allah. Ini namanya keinginan daging. Bapak Ibu Saudara, kalau kuasa keinginan daging ini menguasai hidup kita, maka kedominan kita akan bisa jatuh dalam dosa. Terus jatuh dalam dosa. Dan kita tidak akan pernah mengalami yang namanya lahir baru. Perintah yang ketiga, ini yang harus kita lakukan. Ayat 12 dikatakan kenakanlah, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini keadaan manusia baru. Sifat-sifat seperti inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang sudah lahir baru. Mengenakan bukan hanya sekedar, tetapi mengenakan terus-menerus. Perintah keempat, ayat yang ke-15-16. Hendaklah yaitu damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bapak Saudara, saya melihat yang namanya damai sejahtera ini tidak hanya dimiliki oleh satu orang yang mengalami lahir baru itu, tetapi berdampak kepada orang lain dalam satu persekutuan. Maka dikatakan, untuk itulah kamu dipanggil sebagai tubuh Kristus. Dalam arti ketika orang sudah lahir baru itu ada di situ, maka semua orang ada di situ juga mengalami damai sejahtera itu. Ini berbicara tentang tubuh Kristus sebagai gereja. Kalau kita ini semua lahir baru, maka dalam gereja itu ada damai sejahtera. Ketika kita berbicara sesuatu, maka damai sejahtera itu menguasai hidup kita. Itulah perintah Tuhan.
Bukan gereja yang sikut-sikutan, bukan gereja yang mementingkan diri sendiri, tidak. Tapi mendatangkan damai sejahtera. Tidak hanya, sekali lagi saya katakan, tidak hanya dialami oleh orang itu sendiri, tapi semua persekutuan itu mengalami damai sejahtera Tuhan itu. Ini yang benar. Itulah orang yang hidup dalam lahir baru. Yang kedua dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dalam kamu. Dengan kekayaannya dikatakan, artinya apa? Nasihat-nasihat firman Tuhan menjadi dasar kita hidup. Jadi perkataan Kristus itu diam di antara kita. Itu dasar kita hidup. Karena tidak ada firman Tuhan yang salah. Tidak pernah ada firman Tuhan yang keliru. Tidak ada firman Tuhan yang menyalahkan kita atau menjatuhkan kita. Tidak akan ada. Itu makanya firman Tuhan sebagai dasar kita hidup. Saya percaya. Ini yang Tuhan kehendaki kepada kita. Sehingga perkataan kita penuh kasih, sehingga sikap kita penuh lemah lembut, sehingga kita hidup dengan rendah hati. Dan kita memperhatikan satu dengan yang lain, saling mengasihi. Itulah sifat yang harus kita miliki dalam hidup ini. Itu namanya dalam satu persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus. Yang kelima, perintah yang kelima. Ayat 17 dikatakan, lakukanlah. Baik perkataan kita, juga perbuatan kita, sama-sama searah. Artinya, apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Perkataan sesuai dengan kelakuan. Kadang-kadang orang menutupi kelakuannya itu dengan perkataannya. Perkataannya manis, pada kelakuannya tidak manis. Perkataannya baik, pada hidupnya tidak baik. Bukan seperti itu. Menutupi semua kejahatan itu dengan kebaikan, dengan perkataan. Bapak saudara, saya katakan ini orang munafik. Kita dalam Tuhan itu kata hiduplah terang-terangan. Kita hidup dengan kejujuran. Kita hidup dengan keterbukaan. Saya mengajar jemaat di Pecalaban seperti ini. Hidup dengan keterbukaan. Jangan saling menjelekkan satu yang lain dari belakang. Kalau ada salah, ngomong terus terang. Itu firman Tuhan. Berbicara supaya selesai. Ketika kita menaruh dendam, menaruh perasaan dengan orang sakit hati, lalu kita tidak berbicara. Datang ke gereja, saling tidak mau menegur. Bapak saudara katakan, ini bukan lahir baru. Kita masih mempunyai sifat duniawi yang menguasai kita. Tuhan Yesus katakan hari ini, firman Tuhan katakan hari ini, matikan dan buanglah. Kenapa? Itu adalah sampah, barang yang tidak berguna kalau dibuang. Matikan di sini saya pernah melihat itu, matikan itu adalah mati, dipukul, dihancurkan. Sehingga tidak berdaya lagi. Itu perbuatan yang harus dihancurkan. Inilah firman Tuhan. Bapak saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, sebagai penutup firman Tuhan hari ini. Yang pertama, manusia baru adalah pemberian Allah. Ingat itu. Pemberian Allah, anugerah Allah. Tidak terjadi oleh karena keinginan kita. Makanya harus dipelihara dalam sesuatu atau suatu upaya yang berkelanjutan terus-menerus terjadi. Yang kedua, lahir baru harus dialami oleh setiap orang percaya. Baik dia miskin, baik dia kaya, baik dia terhormat, tidak terhormat, baik berpendidikan, tidak berpendidikan, baik dia tidak pandai, baik dia pandai. Yang namanya lahir baru itu harus terjadi bagi setiap orang percaya. Tidak memilih. Tidak memilih. Yang ketiga, menjadi manusia baru harus menjadi berkat bagi semua orang. Baik lewat sikap kita, baik juga lewat perkataan kita, maupun lewat perbuatan kita. Yang keempat, yang terakhir, setelah menjadi manusia baru, kita dapat melihat dan masuk dalam kerajaan surga. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita, juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini. Banyak hal yang kami tidak mengerti. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami pengertian. Berikan kami kuasa untuk kami sanggup menerima firman-Mu hari ini. Bahwa kami dituntut menjadi manusia yang baru. Lahir baru dan bertobat sebagai orang-orang percaya.
Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Baik Bapak Saudara kami yang di rumah, hamba memberkati mereka. Biarlah hidup mereka juga dituntun oleh Tuhan untuk mereka menjadi semakin sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman yang telah disampaikan oleh hambanya, kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja yang sudah tertera di layar. Sambil persembahan dijalankan, kita ujikan hidupku takkan sama. Satu-satunya sumber dari segalanya, kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasanku untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu.
persembahan sekaligus doa Bapa kami, saya minta dengan kasih Saudari Stefani boleh berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami haturkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar kami juga telah memberikan yang terbaik. Biarlah persembahan kami ini Tuhan bisa menjadi berkat dan bisa menjadi alat untuk memperluas kerajaan di tempat ini. Kiranya para pengurus bisa mengelola persembahan kami ini dengan baik. Ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami persatukan dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mempersilakan sidang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan Pendeta Ajang Lawrence. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan pulang. Saya percaya kita pulang dengan anugerah Tuhan, pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita pulang dengan terima berkat Tuhan. Segala berkat yang berkelimpahan datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan urapan dengan kuasa Roh Kudus akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat di gereja maupun di rumah disilakan duduk kembali. Ibadah telah selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.